got so Plastic side eye. Criminal offensive side eye. Hey, go yard. I got so much. A few moments later. Assalamualaikum Bercanda, bercanda. Just show her. Hey kids! Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disita Dwi Lestari dari kelas 11A. Saya Leksiara Widiawati dari kelas 11A. Saya Dewi Novitasari dari kelas 11A. Kami di sini akan mempresentasikan hasil karya kami dari tokoh Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Singili yang berisikan tentang biografi, karya tulis, dan keteladanan contoh yang dapat kita teladani. Biografi. Nama lengkap Abdul Rauf bin Ali Al-Singili bin Abdul Rauf bin Al-Jawi Al-Fansuri Al-Singili. Dia diperkenalkan lahir di Singkil, Kabupaten Aceh Selatan pada 1920 Masehi. Ayahnya seorang guru dan mubalik yang bernama Ali, berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkil Aceh. Pada akhir abad ke-13, seorang dengan gelar Al-Fansuri, Ibu Abdul Rauf, berasal dari desa Fansur. Terus sedangkan gelarnya Al-Singili karena dia lahir di daerah Singkil Aceh. Pada masa mudanya ia mula-mula belajar agama Islam pada ayahnya sendiri. Mengenai latar belakang pendidikannya, Abdul Rauf telah mempunyai dasar agama yang cukup kuat. Berumur sekitar tahun 1642 beliau merantau ke tanah Arab. Kepentingannya dikarenakan adanya kontroversi dan pertikaian antara Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani dengan Nuruddin Arani dan para pengikutnya. Dengan alasan ini, mungkin sekali Abdul Rauf mengetahui semua permasalahannya yang mengakibatkan terjadinya pembakaran karya-karya Hamzah Fansuri. Akan tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kepergiannya ke tanah Arab untuk menunaikan ibadah haji. Setelah di tanah Arab, Abdul Rauf belajar kepada sejumlah guru, ulama, dan tokoh mistik ternama di Jeddah, Makkah, Madinah, Mokat, Bait Al-Siqif, dan tempat-tempat lain. Sebagai orang yang bisa dikatakan paling berpengaruh pada diri Abdul Rauf adalah Syekh Syamsuddin Ahmad Al-Ghazali Al-Hunusi, yakni guru spiritualnya di Madinah. Darinya Abdul Rauf mendapat ijazah yang kirah untuk menjadi khalifah dalam akhirat Syariyah dan Qadiriyah. Abdul Rauf bukannya sekedar ulama tasawuf, tetapi juga ahli ilmu-ilmu lahir seperti tafsir, fikih, dan hadis. Pada dia bidang ilmu
1083 Hijriah atau 1662 Masehi dan mengajarkan serta mengembangkan tarekat Satariyah yang diperolehnya. Murid yang berguru kepadanya banyak dan berasal dari Aceh serta wilayah Nusantara lainnya. Beberapa yang menjadi ulama terkenal ialah Syekh Burhanuddin Ulakan dari Pariaman, Sumatera Barat, dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Karena pola pemikirannya Abdul Rauf menarik hati Sultanah Safiyatuddin yang saat itu memerintah Kesultanan Aceh. Abdul Rauf akhirnya diangkat sebagai Qadi Malik Al-Adil yang bertanggung jawab atas administrasi masalah-masalah keagamaan. Abdul Rauf wafat pada tahun 1693 dan dimakamkan di dekat Kuala Sungai Aceh. Oleh karena itu, beliau mendapat sebutan Tengku di Kuala. Ini namanya diabadikan menjadi nama sebuah perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syekh Kuala. A few moments later. Karya tulis berikut adalah sebagian karya Abdul Rauf yang dapat kami sajikan dari berbagai sumber. 1. Turjuman Al-Mustafid atau terjemah pemberi faedah, merupakan kitab tafsir pertama dalam bahasa. 2. Mir'atullah fi Tafsir Ma'rifat Al-Ahkam As-Syariat li Al-Malik Al-Wahhab, kitab fikih yang ditulis olehnya atas permintaan Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin Shah. Kitab ini berisi kajian tentang muamalah. Di dalam kitab ini ada kajian beliau yang membolehkan perempuan sebagai qadi dan pemimpin. 3. Al-Faraid, risalah tentang hukum pewarisan dalam Islam. 4. Hidayah Al-Balighah, kitab fiqh yang isinya mengenai pembuktian dalam peradilan, kesaksian, dan sumpah. 5. Umdat Al-Muhtajin ila Suluk Maisat Al-Mufidin, kitab tasawuf yang isinya terdiri atas 7 bab. Di akhir kitab, Abdul Rauf menguraikan silsilah tarekat Satariyah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. 6. Kifayatul Muhtajin ila Wasra Al-Muwahhidin Al-Qailin Biwahdat Al-Wujud, berisi mengenai ilmu tasawuf. 7. Dekaikul huruf yang isinya terhadap beberapa bait syair Ibnu Arab. 8. Bayan Ghazali, kitab ini berisi tentang penjelasan Abdul Rauf tentang zikir yang utama dibaca ketika sakaratul maut. 9. Tanbihul Masih Mansub ila Thoriqi Al-Qusasi, isinya mencerminkan perjalanan tasawuf Abdul Rauf dengan gurunya Ahmad Qusasi. 10. At-Tariqat As-Satariyah, berisi tentang pokok ajaran Satariyah. 2,000 years later. 11. Mawaizul Badiah, berisi 32 hadis beserta syarahnya yang berhubungan dengan tauhid, akhlak, ibadat, dan tasawuf. 12. Bayan Al-Arakan, pedoman dalam melaksanakan ibadah. 13. Risalah adab murid dengan ulama. 14. Risalah
Mukhtasar fi bayan syurut al-syaikh wa al-murid yang berisi tentang kewajiban-kewajiban murid terhadap guru mereka, terutama dalam metode zikir dalam tarekat Satariyah. 15. Syam al-Makrifat berisi tentang uraian tasawuf dan ilmu makrifat yang beliau ambil dari Ahmad Kushasi. 16. Majmu' Masail berisi tasawuf terutama uraian menyangkut kehidupan beragama. 17. Bayan al-Ahmadah Masail wasifat al-wajibah lirab al-ardu wa as-samawati, isinya tentang al-aqyan as-sabithah. 18. Lub al-hasi wa al-bayan bima ya rohu al-muqtadar bi al-la'iyad, isinya tentang sakaratul maut. 19. Sulam al-Mustafidin, penjelasannya tentang nazam-nazam yang dikarang oleh gurunya Al-Hushasi. 20. Pertanyaan tentang zikir yang paling utama pada saat sakaratul maut, yaitu la ilaha illallah. Keteladanan yang dapat dicontoh. Adapun keteladanan Abdullah, beliau lebih menekankan sisi kekuatan integrasi motor dan etika. Kekuasaan yang besar itu tidak untuk memotivasi seseorang salah beragama. Al-Singkili sangat menekankan bahwa kerukunan di antara sesama muslim yang menguat wujudnya yang anti atau kontra dengan paham itu. Dengan cara seperti ini, ia membuka jalan terciptanya solusi konflik antar mereka yang pro dan kontra. Berbeda dengan Al-Ranieri, Al-Singkili merupakan mendamaikan dua paham atau kelompok yang berseteru. Keteladanan yang dapat dari seorang Syekh Abdul Rauf, beliau mampu membangun kerukunan umat beragama dan berpandangannya moderat. Dari aktivitas Abdul Rauf Al-Singkili kita bisa mengambil teladan terutama dari semangat membangun kerukunan umat beragama. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.